Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kartina selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah kami tentang ancaman integrasi nasional di bidang politik. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk golongan yang kelak mendapat syafaatnya. Amin. Di kesempatan kali ini saya selaku moderator yang akan membawakan presentasi pada kali ini. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai materi ancaman integrasi nasional di bidang politik. Sebelum memulai kegiatan pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Vera Susiawati, saya Maxine Angelita, saya Nova Elisa, saya Ivan Ramin Christian, dan saya Iqbal Ramadan. Susunan kegiatan presentasi yang akan kami bawakan. Pertama-tama, marilah kita buka presentasi ini dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian presentasi dilanjut dengan pembahasan materi. Materi pengertian ancaman integrasi nasional di bidang politik yang akan disampaikan oleh Maxine. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ancaman integrasi nasional di bidang politik. Untuk itu, kita ketahui dulu integrasi nasional secara umum adalah suatu hal atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan nasional. Ancaman adalah suatu hal yang mengubah dan merombak secara konsepsional. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari, untuk, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah suatu hal atau kegiatan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dikategorikan dapat membahayakan atau memecah belah persatuan nasional dalam mengatasnamakan politik. Ancaman bidang politik dari luar negeri biasanya dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade merupakan suatu bentuk ancaman di bidang politik. Sedangkan yang dari dalam negeri biasanya dilakukan oleh penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk melemahkan suatu kekuasaan yang berkuasa. Kemudian materi mengenai contoh ancaman integrasi nasional di bidang politik yang akan disampaikan oleh Van der Remon dan Iqbal Ramadan. Contoh ancaman integrasi nasional yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Contoh kasus korupsi yang saya ambil yaitu contoh korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang membuat negara rugi besar hingga belasan triliun rupiah. Kasus ini menyeret beberapa tokoh penting dalam PT tersebut, yaitu Direktur Utama dan Kepala Divisi Investasi Keuangan. PT tersebut membuat negara merugi hingga 16.807 triliun rupiah. Untuk yang kedua, kolusi. Kolusi merupakan kerjasama antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan negara. Contoh kolusi yang sering terjadi di dalam negeri kita yaitu penyuapan agar dapat masuk ke dalam sekolah-sekolah favorit. Yang kedua, penyuapan agar dapat diterima ke dalam suatu ikatan dinas ataupun PNS. Yang kedua itu praktik kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi yang dibungkus dalam kerjasama, di mana dokter mendapatkan diskon penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, ataupun fasilitas lainnya. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menentukan kepentingan keluarganya atau pegawainya di atas kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Nepotisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme berdasarkan ikatan keluarga, sebuah instansi pimpinan memasukkan kelompok segalanya untuk mengisi jabatan penting. Ini bisa dilihat dari kesamaan nama, marga, dan wajahnya.
Nepotisme berdasarkan etnis yang sama. Dalam suatu perusahaan, pemimpin yang menetapkan seseorang yang dari etnis yang sama di posisi penting, biasanya mereka akan berbicara dengan bahasa daerah mereka jika bertemu. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Contohnya, artis Rizky Najar. Penyalahgunaan narkoba jenis ganja juga membuat artis muda Rizky Najar ditangkap polisi. Rizky Najar ditangkap di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 13 Desember 2021. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 0,97 gram ganja dalam 2 bungkus strip. Polisi menyebutkan Rizky Najar ditangkap saat sedang mengkonsumsi ganja. Dan materi terakhir mengenai bentuk kasus ancaman integrasi nasional di bidang politik yang akan disampaikan oleh mereka. Yang pertama yaitu politik uang. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau politik, mempengaruhi suara pemilih voters. Contoh seperti kampanye, politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan. Umumnya partai politik uang dilakukan dengan cara pemberian bentuk uang atau sembako, contohnya seperti minyak, gula, beras, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Yang kedua yaitu politik sara. Politik sara adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. Regulasi penggunaan isu sara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta. Penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama ini sangat tidak tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah politik oligarki, adalah bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok elit dan golongan masyarakat. Dibedakan baik berdasarkan oleh keluarga, kekayaan, dan militer. Sebagai contoh kasus adalah contoh kasus suap yang ditunjukkan kepada Ratu Atudan, adik dari Tubagus Wawan. Dia memiliki dinasti politik sendiri. Dia adalah kakak Tri Atut yang menjadi wali kota Tangerang Selatan. Kakak Tri Atut menjadi wali kota Serang dan anak tirinya Hervani yang menjadi wakil bupati dari Pandeglang. Hal inilah yang menimbulkan kontroversi karena politik di daerah Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi. Untuk yang keempat, politik penyerangan batas wilayah negara. Anambat adalah blok laut yang luasnya mencapai 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Utara Indonesia. Penanaman blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, terutama dalam bidang pertambangan minyak bumi. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Ancaman integrasi nasional di dalam bidang politik luar negeri. 1. Terorisme. 2. Negara asing yang terlalu ikut campur. Contoh ancaman integrasi nasional di dalam bidang politik dalam negeri: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesimpulan dari presentasi kami adalah ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keselamatan suatu negara. Kita perlu
terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya ancaman tersebut agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk membangun suatu pemerintah yang berkuasa, atau melanggar kekuatan politik yang dapat melemahkan kekuasaan pemerintah. Integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in